Shalom, selamat pagi. Terima kasih. Sebenarnya saya ada rencana untuk ke Jakarta. Tapi tiba-tiba satu pagi Tuhan suruh untuk ke Jakarta dan ke Malaysia pada besok hari. Dan saya percaya selalu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Waktu tadi berdoa, waktu kita sedang menyembah, terima kasih Ibu buat kesempatan bisa sharing pagi hari ini. Tiba-tiba saya dengar Tuhan bicara, the secret of God, rahasia Tuhan. Di tempat ini Tuhan akan bicara banyak pada hari-hari berikutnya. Kalau kemarin Tuhan bicara banyak rahasianya, tapi kemudian hari Tuhan akan bicara lebih banyak lagi. Mari miliki kehausan, kemurnian di dalam spirit saudara. Sebab tidak semua orang diberitahukan rahasianya kepada orang-orang yang benar-benar takut akan Dia. Mazmur 25 ayat yang ke-14 dituliskan, Tuhan bergaul karib kepada orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kata The King James dituliskan, the secret of the Lord, it win them that fear Him. Rahasia Tuhan ada pada orang-orang yang takut akan Dia. And He will show them His covenant. Dan Dia akan menunjukkan kepada mereka perjanjiannya. Takut akan Tuhan terus ditanamkan dalam hidup kita. Bukan hanya di awal, bukan hanya hari ini, tapi selamanya. Dan itu orang yang semakin dalam dan semakin dalam. Karena ketika Tuhan menanamkan takut akan Tuhan di hati kita, maka kita akan semakin takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan itu berbeda dengan banyaknya pelayanan. Orang banyak pelayanan belum tentu takut akan Tuhan. Saya berkata, bukan pelayanan itu tidak baik, sangat baik. Tapi Tuhan mau beri fondasi pada kita yang sungguh-sungguh, yaitu takut akan Tuhan. Tanyakan ke diri kita masing-masing, apakah kita melayani dengan takut akan Tuhan? Ataukah ada motivasi yang lain yang sepertinya rohani? Ataukah kita mungkin hanya takut? Oh, gua melayani, saya takut sama ibu. No, saudara. Di rumah, apakah penyembahan yang sama? Waktu saya tadi doa, Tuhan berkata, Tuhan rindu untuk penyembahan yang sama. Waktu pribadi kita masing-masing. Setiap langkah kita adalah wujud dari kita mendengar akan rahasianya. Dan kita mau melakukannya. Sudahkah Tuhan sampai sekarang masih melihat komitmenmu untuk melakukan apa yang Tuhan mau? Saudara, orang yang diberitahukan rahasianya
adalah orang yang benar-benar dekat. Dan saya berdoa, kita semua adalah orang-orang yang dibisikkan rahasia. Karena saudara memiliki takut akan Tuhan. Tuhan sedang mencari. Dan jangan pernah menjadi lelah. Dan biarkan Tuhan memurnikan terus menerus yang di dalam kita. Yusuf berkata di Kejadian 42 ayat 18. Pada hari ketika berkata Yusuf kepada mereka, saudaranya, buatlah begini maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Mengapa Yusuf diangkat oleh Tuhan? Rahasianya sepertinya sederhana. Karena dia takut akan Allah. Mengapa ketika dia jadi budak dan dia tidak pernah sakit hati dan kepahitan. Bahkan ketika dibuang dalam penjara karena dia takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dimanapun selalu dia jaga hatinya, saudara. Responnya. Kalau saudara ditempa oleh Tuhan, satu tujuan, supaya takut akan Tuhan itu benar-benar menjadi fondasi dalam hidup kita. Ayub berkata, Ayub 29 ayat 14, aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Pakaian takut akan Tuhan itu biar melingkupi setiap kita. Sehingga kita ada di marketplace. Orang-orang melihat perbedaan itu karena engkau takut akan Tuhan. Mengapa Ayub diangkat, diurapi Tuhan, dipulihkan bahkan 2 kali ganda? Karena dia takut akan Tuhan. Mulutnya dia jaga, responnya dia jaga, perilakunya dia jaga. Karena dia takut akan Tuhan. Saudara, saya berdoa. Hari-hari ini Tuhan sedang bicara tentang kemurnian roh kepada saya. Saya minta tolong PPT-nya. Yohanes 17 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Takut akan Tuhan ditanamkan. Kekudusan, takut akan Tuhan itu diberikan di dalam hidup kita. Supaya kita memiliki hati yang murni. Kita harus hidup sesuai dengan sifat kebenaran. Dan kekudusan yang Tuhan kenakan di hidup kita. Kita menjadi kudus bukan karena kita. Tapi dia mengenakan kekudusannya. Sehingga takut akan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Seorang yang takut akan Tuhan, dia akan menjaga setiap respon dan perkataannya. Dia akan menjaga sikap hatinya. Di keluarga saudara, apakah khotbahmu sama kuat dengan perkataan saudara? Kalau itu sama kuat, maka engkau akan memenangkan keluargamu. Kalau khotbahmu itu sama kuat, ketika respon keadaan terjadi yang tidak mengenakan, itulah khotbah yang sejati. Karena Yesus berkata, ikutilah teladan
badanku. Saya berdoa, roh takut akan Tuhan itu benar-benar pagi hari ini Tuhan timbulkan kembali. Tuhan tanamkan kembali. Karena Tuhan rindu untuk bicara rahasianya. Dan saudaranya orang yang memiliki takut akan Tuhan, maka engkau akan memiliki kemurnian roh, kemurnian hati. Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima. Kuduskanlah dirimu sebab esok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua mengerti kekudusan dan kuasa pemisahan diri kita dari hal-hal yang jahat. Kuasa untuk memurnikan pikiran dan hidup kita. Yosua berkata kepada bangsa Israel dan segenap pasukan, sebelum masuk tanah Kanaan, kuduskanlah dirimu. Tuhan mau kita benar-benar dipisahkan dari dunia ini. Dan oleh Injil, kita dipisahkan oleh dunia. Maka kadang-kadang apa yang kita lakukan oleh dunia berkata aneh. Tidak mengapa saudara. Tapi satu hal, apakah engkau mengeluarkan dunia dari dalam sini? Itu satu bro. Tuhan mau bukannya kita dipisahkan, tapi Tuhan mau dikeluarkan dunia ini dari dalam kita. Di 2 Timotius pasal yang kedua, 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Selalu ujilah dirimu dan selidikilah. Tuhan minta untuk kita menguji diri kita sendiri. Dan untuk menguji diri sendiri, kita harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri. Karena manusia bisa menipu dirinya. Saudara, dibutuhkan takut akan Tuhan untuk bersikap jujur pada diri sendiri. Firman Tuhan berkata betapa menipunya hati ini. Siapa yang ditipu? Diri sendiri kalau kita tidak jujur, saudara. Siapa yang dirugikan? Diri sendiri, saudara. Oleh sebab itu mari belajar untuk uji diri. Ketika saya tersungkur pada hari itu. Dan waktu saya tersungkur saya berkata, Tuhan, aku ini tidak layak untuk menyampaikan. Berkati sinode ini Tuhan. Urapi Tuhan. Berkati akan memberitakan firman. Berkati orang yang menggantikanku Tuhan. Saudara, dan tiba-tiba, saya gak pernah cerita di tempat lain ini. Pagi hari ini pertama kali Tuhan izinkan. Tiba-tiba Tuhan seperti kekayaan. Saya tidak menyebut namanya. Kekayaan ilahi di sinode itu turun. Saya lihat jelas dan saya sambil tersungkur sampai saya flat. Mungkin terlihat aneh di ribuan orang. Dan Tuhan berkata pada saya, Nak, kamu percaya bahwa ribuan gereja akan lahir. Hari ini aku transfer kekayaan itu. Jauh sebelumnya. Bahkan kita punya Tuhan buat sinode lewat ibu ngomong. Itu jauh saudara. Responmu
Kalau tepat saudara, engkau sedang menerima transfer kekayaan ilahi saat itu. Makanya penting untuk takut akan Tuhan. Saat itu orang-orang sekitar saya marah dan kecewa. Saya berkata tidak. Hari ini Tuhan mau kita khotbah responmu. Ada ratusan orang yang sedang marah. Dan saya bergemetar, saya berkata, please, takutlah akan Tuhan. Please, khotbah kita adalah responmu. Saudara tahu, habis ibadah, saya pulang, saya tinggal di rumah pendeta. Dan kemudian langsung saya buat doa. Dari jam 10 sampai jam 3 pagi. Itu ibadah, dan itu di rumahnya sampai di halaman, sampai di luar saudara. Kita nyembah Tuhan, hadirat Tuhan, nangis. Dan begitu luar biasa. Saya berkata, Tuhan, ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Kemudian kita lanjut lagi, tidur sebentar. Antara tidur dan tidak saudara. Jam 5 pagi bangun, setengah 5 nyembah lagi. Orang-orang datang dari kampung-kampung. Orang-orang datang dari sekitarnya. Datang memenuhi rumah itu karena hadirat Tuhan. Ada orang yang disembuhkan bahkan tidak ada yang menjamahnya. Roh Kudus bekerja dari jam 5 pagi. Sampai dengan jam 10, jam 11 siang. Tidak ada yang bisa menahan. Lihat saudara. Yang mana yang kita pilih? Respon yang benar karena kau takut akan Tuhan, atau kau bertengkar karena untuk sebuah posisi. Orang-orang berkata, Pak Hendrik, sia-sia kau menabur buat itu. Dia akan tidak menghargai. Saya berkata, tidak pernah sia-sia apa yang ditabur karena kita menabur untuk Tuhan. Bukan untuk jadi pembicara. Karena kau menabur buat Tuhan. Manusia pun kalau tidak menghargainya, Tuhan tetap menerima persembahanmu. Kalau kau melakukannya untuk Tuhan. Tidak pernah sia-sia. Maka fondasi takut akan Tuhan itu menjadi penting. Di titik engkau paling di bawah, waktu responmu benar, justru di titik itu Tuhan mentransfer kekayaan. Saya tidak menduga waktu COVID, Pak Luki pernah tanya, sudah berapa gereja Pak? Pak Luki selalu tanda tangan sama ibu ini. Waktu COVID orang menutup, tapi oleh kemurahan Tuhan, 50-60 gereja dibuka dan semuanya baru. 3 tahun, 4 tahun saudara. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Penting untuk memiliki dan terus memurnikan roh kita. Kalau saudara takut akan Tuhan, saudara akan mencintai Tuhan. Jangan inginkan yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Tidak, saya takut akan Tuhan. Karena Tuhan akan bicara. Kalau Tuhan tidak memberitahukan rahasianya, karena mungkin takut akan Tuhanmu masih belum terus ditambahkan. Karena semakin tinggi engkau Tuhan akan pakai. Sebelumnya Tuhan akan minta engkau semakin dalam. Dan semakin dalam, dan semakin dalam. Seberapa engkau dalam, maka sebegitu peninggian yang Tuhan akan berikan. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah, jangan pernah bosan ketika Tuhan sedang menyuruhmu untuk dalam. Karena di tempat yang dalam memang tidak banyak orang yang suka karena tidak kelihatan. Waktu Tuhan sudah tersungkur, Tuhan sedang berkata, aku mau kau semakin dalam. Dan saya berdoa, saudara mencintai kedalaman Tuhan.
karena kau takut akan Tuhan. Next berikutnya 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara adalah bejana Tuhan, dikuduskan untuk bersekutu dengannya melalui Roh Kudus. Saudara adalah bejana Tuhan. Tempat di mana Tuhan berdiam, tempat di mana Tuhan bersekutu, tempat di mana Tuhan menyatakan kehendaknya, dan dibutuhkan kemurnian rohmu. Tidak ada lagi tempat untuk menyayangi dagingmu, karena engkau telah memilih untuk hidup dalam roh. Sekalipun daging menderita, karena saudara memilih untuk hidup dalam roh. Saya berdoa bahwa ketika Anda memilih, saudara mengerti bahwa yang saudara pilih adalah yang terbaik. Karena yang Tuhan berikan, penderitaan kata firman Tuhan tidak sebanding penderitaan yang ringan ini. Sangat ringan. Tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau ada tawaran untuk menderita, lakukan. Hari itu waktu pulang, tiba-tiba saya dengar hamba Tuhan itu akan jalan ke Makassar. Saya berkata, oke, ajak mereka makan, nginap di hotel. Saya ajak nginap saudara. Yuk nginap di hotel. Saya aturkan, saya ajak makan. Orang-orang geleng kepala dia berkata, gila, sudah dibegituin masih mau ajak makan. Gila, sudah dibegituin masih beri, kasih tinggal. Saya berkata, apa yang Tuhan mau, itu yang kita lakukan. Saudara, kalau saudara mendengar rahasia Tuhan, bukan berarti engkau tidak menapak bumi. Karena hidupmu akan relevan. Di saat harusnya engkau membenci, di saat engkau harusnya marah, tapi karena engkau mendengar dan engkau takut akan Tuhan, engkau justru jadi berkat. Selesai saudara, beberapa waktu kemudian saya sedih karena saya mendengar dia diturunkan dari jabatannya. Saya sedih dan saya mendengar tiba-tiba dia sakit keras. Ada orang yang bisik-bisik berkata, itu karena dia lakukan pada Pak Hendrik. Saya berkata tidak, itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Saya blessing, saya mengasihi. Saudara, perhatikan baik. Karena ada momen yang terus menerus Tuhan ingin kita kemurnian roh ini. Tuhan mau dunia dikeluarkan dari hidup kita. Ego kita, kesombongan kita, pride kita, nama kita, jabatan kita, dan semua yang lain. Tuhan mau dikeluarkan saudara. Dan jangan pernah salah paham ketika Tuhan ingin keluarkan itu. Karena fondasimu takut akan Tuhan. Ayat yang ke-22, 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni.
Kalau saudara rindu untuk mengalami yang supranatural terus menerus, tetaplah jaga kekudusan dalam roh, kemurnian dalam roh. Hiduplah benar di hadapan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Pisahkan dirimu, jauhi. Jangan dekat saudara dari nafsu orang muda. Ini bukan hanya bicara nafsu seks, tapi ini bicara tentang mengandalkan kekuatan sendiri, ego sendiri, kemarahan. Itu nafsu orang muda, saudara. Kesombongan, keangkuhan hidup, itu nafsu orang muda. Kalau orang muda sombong, kita wajar, kita berkata, oh iya dia masih muda. Dia baru keluar sekolah, baru bisnis, dia berkata, papa, aku bisa lebih dari papa. Kita maklum, kenapa? Dia baru belajar bisnis. Setelah dia tahu bisnis, baru kita tahu, oh nggak mudah ternyata bisnis. Bisa juga dia rugi. Kalau baru pelayanan, keluar dari sekolah teologi, dia tepuk tangan, oh saya akan. Kita bisa maklum karena dia masih muda. Tapi kalau kita yang udah tua, saya yang udah tua, masih nyombong, saudara, Tuhan geleng kepala dan dia berkata, jauhi nafsu orang muda. Amin, saudara. Kita sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Miliki hati nurani yang murni. 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Tetaplah jaga diri kita dalam kekudusan roh dan hiduplah dengan benar. Jangan terlibat dengan segala sesuatu hal-hal di duniawi. Termasuk memusingkan diri kita. Karena kita sudah memilih untuk hidup sebagai prajurit. Amin. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Saya berdoa, saudara mempercayakan Tuhan. Baru-baru saya ini kenapa pergi ke Malaysia? Tiba-tiba ada seseorang, saya cerita di sini. Saya belum pernah cerita bahkan di gereja pun enggak, saudara. Belum. Tiba-tiba ada seseorang datang dan dia berkata, Pak, ada sebuah lahan durian di Malaysia. Minta maaf Ibu. Dan yang saya ingin tekankan bukan soal makanannya. Tapi orang ini suaminya meninggal dan dia punya atas nama. Dan kemudian dia mau jual. Dan lahannya itu cukup besar. Dan di dalam sana dulu ada ruangannya yang besar dipakai untuk saudara kita yang Buddha itu untuk pakai buat mereka tempat penginapannya, terus ada ruang pertemuannya. Dan tiba-tiba saya berpikir, Tuhan, saya rindu Malaysia dilawat oleh-Mu. Dan itulah kenapa pergi. Otak bisnisnya jalan. Dan saya berkata enggak mungkin orang ini mau kasih. Karena begitu bagus, menguntungkan 1 tahun saja. Paling lambat 2 tahun sudah break even. Tapi Tuhan, waktu saya berdoa, pergi lihatlah. Dan kau akan temukan apa yang harus di sana.
Saudara, waktu saudara takut akan Tuhan, diberitahukan rahasia-rahasianya. Dipertemukan dengan raja-raja, bangsawan-bangsawan dari seluruh negeri. Diatur oleh Tuhan. Kalau kau takut akan Tuhan, periksa motivasi kita setiap saat. Kalau saudara melakukan sesuatu, tanya Tuhan, apa yang menjadi motivasimu? Karena itu penting dalam memurnikan roh saudara. Motivasi kita harus yang pertama adalah Tuhan yang suruh. Untuk kemuliaannya, keuntungan kerajaan surga. Maka saudara, Tuhan akan bicarakan, beritahukan rahasianya. Saya berdoa seperti yang Tuhan beritahukan ke saya. Di sini tempat di mana rahasia Tuhan diberitahukan bagi setiap kita. 2 Korintus 6 ayat 17, ini ayat yang terakhir. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Haleluya. Engkau telah dipisahkan dari dunia oleh Injil. Namun saudara harus keluar dari dunia. Keluarkan dunia dalam diri kita. Melalui pengudusan pikiran, jiwa kita. Keluarkan saudara. Karena saudara telah dikuduskan oleh Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Mari angkat pujian I love you Lord. Tolong saya dibantu. Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful.
so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Saudara, siapa yang rindu untuk berkata, Tuhan, beritahukan rahasia-Mu dan beri aku, Tuhan, takut akan Engkau. Murnikan rohku. Tuhan mau bawa next level, saudara. Tuhan mau bawa setiap kita next level. Tapi Tuhan mau bawa kita lebih dalam dengan Dia. Kalau engkau rindu, mari taruh tangan kanan di atas kepalamu dan taruh tangan kirimu di dada. Bapa, kami berdoa. Beri kami takut akan Engkau. Di dalam nama Yesus. Takut akan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Turunkan pengurapan kekudusan-Mu. Memisahkan kami dari dunia. Dan mengeluarkan dunia dari hati kami. Dan di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar kemurnian roh Tuhan berikan. Hati yang murni. Purely Spirit. Dalam nama Yesus. Roh yang murni Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami melakukan tepat seperti yang Kau mau. Sebab kerinduan kami adalah menyenangkan hati-Mu. Kehendak-Mu Tuhan terjadi dan tergenapi. Terima kasih Tuhan. Tuhan kuatkan semua lutut yang goyah, kaki yang lemah. Tuhan kuatkan setiap rohmu pagi hari ini. Untuk berlari mengejar. Untuk fokus dan lebih fokus lagi. Menyelesaikan semua yang Tuhan mau. Dan di dalam nama Yesus. Kekuatan di Spirit-Mu. Next level. Dan semakin kuat. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin.